Gua nggak berani potong pendek-pendek karena kalau terlalu pendek nanti ada bagian yang jigrak. Jadi rambut yang lurus, kaku, dan jigrak ini akan gue potong dengan model natural flow. Nah, makanya simak ya, gimana cara gue potongnya. Oke, dan let's go. Nah, jadi gini teman-teman, rambut customer gue ini yang lurus, kaku, dan jigrak. Jadi rencananya kali ini mau gue potong model natural flow ya. Kenapa natural flow? Karena tipikal rambut atau karakter rambut kali ini yang seperti ini, yang kaku, lurus, dan jigrak, lo harus ngikutin alur rambutnya. Jadi dilihat dari arah usir-usirnya ini teman-teman. Jadi nanti waktu styling harus ngikutin arah usir-usir ini. Mau sependek apapun, kalau nyisirnya ngikutin arah usir-usirnya, gue yakin nggak akan berdiri. Nah, jadi langkah pertama nanti akan gue potong dulu rambut bagian atasnya tanpa gue parting dan gue section, dan lanjut gue potong rambut bagian samping dan belakangnya. Nah, makanya mau tahu kayak gimana cara gue potongnya, simak video ini dan let's go. Oke, jadi selamat datang di channel gua, Dedi pakai Y bukan pakai I. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus percaya tentunya. Oke, teman-teman. Jadi kan udah gue bilang tadi ya bahwa karakter atau tipikal rambut customer gua kali ini adalah yang lurus, kaku, dan jigrak. Nah, kalian ada nggak sih yang punya tipikal rambut kayak gini? Pernah nggak sih kalian berpikir, gua nggak berani potong pendek-pendek karena kalau terlalu pendek nanti ada bagian yang jigrak. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Atau kalau lu tukang cukur, pernah nggak sih dapat customer yang kayak gitu? Nah, informasi buat kalian. Jadi, kenapa sih rambutnya jigrak? Sebetulnya jigrak itu akibatnya teman-teman. Sebenarnya karakter rambutnya ya cuman lurus dan kaku. Nah, jigraknya itu cuman efek dari arah nyisirnya. Ini menurut gue ya. Jadi kalau lo ngelawan alur arah, kalau lo nyisirnya ngelawan alur naturalnya, itu otomatis akan jigrak. Sebenarnya tipikal rambut apapun sih, tapi terlalu riskan untuk tipikal atau karakter rambut seperti ini yang lurus dan kaku. Nah, kalau lo nyisirnya ngelawan alurnya, otomatis atau auto jigrak tentunya. Nah, penyebabnya adalah yang ngelawan alurnya. Jadi sebetulnya bukan karena kependekan motongnya, tapi lebih ke arah nyisirnya teman-teman. Jadi kalian ragu potong terlalu pendek karena khawatir rambutnya jigrak. Sebetulnya bukan karena pendeknya, tapi karena arah nyisirnya. Jadi kayak gitu ya. Mungkin lo yang punya tipikal rambut kayak gini kayaknya ngalamin hal yang sama sih. Lo khawatir jigrak, lo khawatir potongannya terlalu pendek dan nanti akan jigrak. Nah, sebetulnya jigrak itu disebabkan karena natanya ngelawan alurnya. Dan kalau lo nyisirnya ngikutin alur rambutnya atau naturalnya, gua rasa nggak akan jigrak. Oke, jadi seperti yang belibet gue. Jadi kayak yang gue jelasin tadi di pertama. Jadi di langkah awal gue potong dulu rambut bagian atasnya. Jadi gue mulai potong rambut bagian atas tanpa gue section dan gue parting ya. Jadi langsung gue basahin aja. Gue potong sisir ke kiri semua dan gue balas ke sisi kanan semua, dan gue potong secukupnya. Idealnya nggak terlalu pendek juga tapi nggak panjang juga, dan langsung gue keringin dan lanjut gue potong rambut bagian atas. Gue nggak terlalu jelasin motong rambut bagian atas ya, karena kalau kalian perhatiin pasti nggak ada kesulitan lah buat motong rambut bagian atas. Nah, lanjut aja. Kali ini
gua potong rambut bagian samping. Gua mulai dengan guard nomor 2 teman-teman, sebagai baseline atau garis dasar, dimana garis dasar ini adalah area dimana nanti akan gue buat gradasi di bagian samping dan belakang. Nah, jadi rencananya rambut bagian samping dan belakangnya gue buat taper teman-teman. Oke? Seperti itu, jadi gua potong pakai guard nomor 2 di bagian samping dan belakang sebagai baseline. Dan next kali ini gua buat guideline, tapi hanya di bagian samping dan belakang. Di bagian samping di area cambang, dan di bagian belakang ya kalian bisa perhatikan posisinya di situ. Dan lanjut gua pakai guard nomor 1 dengan levering close buat garis, ilangin garis. Nah, ini rumus gue ya, buat kalian yang baru gabung mungkin agak bingung apa sih buat garis, ilangin garis. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau gue nyukur, kalau gue buat gradasi adalah buat garis, ilangin garis. Nah, buat garisnya pakai levering close, ngilanginnya pakai levering open. Oke, kira-kira paham ya di situ ya. Jadi gue buat garis pertama baseline, kedua guideline, nah berikutnya middle line. Pokoknya buat teman-teman yang baru gabung, lo boleh simak video-video gue sebelumnya. Mungkin di situ gue lebih jelasin detail tentang apa itu buat garis, ilangin garis. Pokoknya kali ini di bagian samping dan belakang gue buat taper teman-teman. Jadi tapernya gue mulai dari zero, bisa dibilang skin fade. Skin fade. Jadi iya benar bisa disebut fade ya, tapi hanya di bagian samping dan belakang. Karena hanya di bagian samping dan belakang, makanya potongan ini disebut taper. Sedangkan taper sendiri ada low taper, middle taper, dan high taper. Nah, kali ini gue buat yang middle taper teman-teman. Oke? Oke, jadi di bagian samping dan belakang udah gue buat. Gue perasaan ngomong oke melulu sih. Jadi bagian samping dan belakang gue buat fade, makanya disebut taper. Nah, untuk ketipisan atau ketebalan ini lo tinggal sesuaikan dengan selera lo ya. Tentunya natural flow itu buat nama hairstylenya, sedangkan haircutnya kali ini gue buat taper. Tapi ini tinggal sesuaikan dengan selera lo. Lo suka yang tipis banget atau yang nggak terlalu tipis? Lo suka yang tebel atau yang nggak terlalu tebel? Lo bisa buat fade, taper, atau trim. Yang pasti potongannya sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian yang pengen nyobain gaya rambut ini. Nah, gaya rambut ini sangat gue sarankan buat lo yang punya karakter rambut, tipikal rambut yang lurus dan kaku, dan lo pasti khawatir kalau lo motongnya kependekan pasti jigrak. Nah, jadi
kuncinya bukan di potongannya tapi di arah nyisirnya ya teman-teman ya. Asalkan arah nyisirnya ngikutin alur rambutnya. Nah, alur rambutnya itu diambil dari mana sih? Dari arah user-user yang kayak gue bilang di pertama tadi. Jadi jadi alur rambutnya itu dilihat dari arah user-usernya itu ke arah mana. Nah, lo ikutin aja arah user-user tersebut, otomatis nanti nggak akan jigrak. Jadi jigraknya itu disebabkan bukan karena kependekan tapi karena arah nyisirnya. Oke? Itu hanya pendapat gue ya. Barangkali ada teman-teman yang punya pendapat lain, penyebab jigraknya itu apa sih, selain menurut gue kan karena arah nyisirnya. Mungkin ada pendapat lain, lo boleh kasih pendapat lo, tulisin aja tulisin aja pendapat lo di kolom komentar, dan di situ nanti kita akan saling sama-sama belajar. Oke? Next, kali ini ya gue buat skin fade-nya. Jadi gue pakai razor di bagian bawahnya karena gue pengen buat habis banget. Kenapa sih tapernya gue buat kayak gini? Karena gue lihat rambut customer gue ini yang tebel gitu ya, yang tumbuhnya rapet. Makanya menurut gue akan lebih cocok kalau gue buat tapernya tuh sampai skin. Makanya untuk menentukan habis atau enggaknya itu dilihat dari ketebalan rambut juga. Kalau rambutnya nggak terlalu tebal, menurut gue jangan terlalu tipis juga. Tapi kalau rambutnya yang tebal, gue sarankan hajar aja. Hajar sih pokoknya potong aja tipis. Supaya apa? Tipe rambut yang tebal ini itu bisa dibilang akan lebih terlihat cepat tumbuh dibanding rambut yang tipis. Ini menurut gue. Jadi makanya gue sarankan untuk tipis aja supaya awet potongannya dan gak motong-motong lagi. Oke, teman-teman, udah hampir selesai gue motongnya. Tinggal gue tacap-tacap aja, sentuhan-sentuhan terakhir, merapikan, mempertegas. Nah, kali ini gue pertegas baseline-nya. Nah, itu yang lagi gue pertegas adalah baseline-nya. Yang tadi gue pakai guard nomor 2 ya teman-teman ya. Itu baseline. Gue pertegas supaya ya ini sih pilihan aja. Lo bisa buat gradasi, lo bisa pertegas kayak gue ini. Ini cuman masalah selera aja. Nggak harus kayak gini. Pokoknya tinggal sesuaikan dengan ya kembali lagi ke selera. Lo sukanya batasnya tegas atau lo suka batasnya ngeblur atau halus gitu ya. Oke, motongnya udah selesai. Mungkin rambut bagian atasnya nanti tinggal gua kasih blending atau pakai gunting sasak kayak gini, hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Supaya apa? Supaya lebih tampak bertekstur dan natural. Tapi ingat, tujuannya hanya di bagian ujung-ujungnya aja, nggak terlalu dalam. Karena ya kalian pasti tahu kalau pakai gunting sasak dan terlalu dalam, itu akibatnya akan rusak struktur rambutnya. Ingat, struktur rambutnya yang rusak ya, bukan kesehatan rambutnya. Karena gue sering dengar, bang, bener gak sih kalau disasak itu ngerusak rambut? Benar, tapi bukan sampai di situ kalimatnya. Sasak itu ngerusak rambut, tapi bukan kesehatan rambutnya ya teman-teman, tapi struktur rambutnya yang rusak. Jadi untuk kesehatan rambutnya sih ya nggak rusak. Di sini gue nggak terlalu mempermasalahkan kesehatan rambut ya bagi cowok, karena ya cowok mau seribet apa sih ngerawat rambut. Menurut gue kaku, lurus, kering, jigrak atau lemas itu tuh karakter rambutnya, bukan karena rambutnya rusak. Jadi model rambut tuh ya menyesuaikan dengan karakter rambutnya. Jangan kita mencari kesalahan-kesalahan. Ini saran gue ya, nggak perlu mencari kesalahan. Oh, rambut lo rusak bro, keras banget, kering banget. Bukan, itu memang karakter rambutnya. Jadi lo tinggal kasih solusi gaya rambut apa yang cocok dengan karakter rambut tersebut. Jangan mencari-cari
kekurangan rambut customer lo. Ya iya, lo justru harus ngasih kepercayaan diri terhadap customer lo. Oke, kayaknya kesimpulannya kayak gitu ya. Gua tidak mempermasalahkan kesehatan rambutnya, karena ya cowok tau lah kegiatannya kayak gimana, merawat rambutnya kayak gimana. Tinggal gaya rambutnya itu menyesuaikan dengan karakternya tanpa harus mencari-cari kelemahan. Oke, thank you, sampai di sini aja video ini. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan, saran, kritik dan kalian di kolom komentar. Natural flow with taper buat rambut yang lurus dan kaku kali ini. Oke, bye.